Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Hayo sahabat, mana suaranya yang suka banget sama matematik? Dan ternyata di SMP Darul Hikam banyak ya yang jago-jago matematik, bahkan berprestasi di Olimpiade Matematik. Wah, hebat ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang kalau ketemu matematik, aduh susah banget nih ngerjainnya. Semoga saja tidak ada yang sampai membenci matematik ya, sahabat. Sahabat, tahu nggak sih kalau di dalam Al-Quran itu ternyata ada matematikanya loh, percaya nggak? Kita bahas yuk. Ayo, siapa yang ingat tentang operasi penjumlahan? Operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan. Sahabat semuanya, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 25, Allah telah mengenalkan kepada kita tentang penjumlahan, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Selain itu sahabat, Allah juga mengajarkan kepada kita tentang penjumlahan. Ini tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Jadi jelas ya, Allah sudah mengajarkan kepada kita terkait operasi penjumlahan 30 malam ditambah 10 malam sehingga menjadi 40 malam. Operasi penjumlahan juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah dahyu yang mudah didapat. Dahyu itu hewan kurban ya. Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hewan kurban yang dapat didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Di sini operasi penjumlahan ada termuat dalam berpuasa 3 hari dan 7 hari, maka dijumlahkan menjadi 10 hari. Nah sahabat, selain operasi penjumlahan, Allah juga telah mengenalkan bagaimana itu pengurangan. Ini termuat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sahabat, di sini ada pengurangan, yaitu 1000 kurang 50 tahun. Ya, subhanallah sekali ya, Allah sudah mengenalkan terhadap kita terkait pengurangan. Bagian Allah kenalkan dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sahabat, yang paling jelas itu termuat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 14 yang memuat tentang pembagian waris. Di sini Allah kenalkan tentang pecahan 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, dan 1/3. Perkalian. Meskipun Al-Quran tidak berbicara tentang operasi perkalian secara tegas, ternyata Al-Quran memberikan satu gambaran yang akan menunjukkan operasi perkalian bilangan. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, di ayat tersebut bahwa satu biji akan menumbuhkan 7 batang, dan tiap-tiap batang itu terdapat 100 biji. Karena operasi penjumlahan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, maka untuk menentukan keseluruhan biji seseorang dapat melakukan dengan cara menghitung 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sampai dengan 700. Konsep penjumlahan berulang inilah yang sebenarnya merupakan konsep operasi perkalian. Nah, begitulah sahabat, Al-Quran berbicara tentang matematika. Semoga kalian semua tidak ada lagi yang benci sama matematik ya. Maka, belajarlah dengan penuh semangat, ulet, dan tartil, sehingga akan banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh. Allah menerangkan tentang Al-Quran dalam Quran Short ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Demikianlah uraian dari Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.